Assalamualaikum. Mas- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah mahasiswa ada berapa sih? 22, Pak. 22. Yang presentasi sudah hadir. Lagi OTW, Pak. OTW. OTW kemana? Ke online. OTW ke Zoom, Pak. Oh iya iya. Oke, 14.15 kita mulai nggih. Karena cuma sampai asar. Nanti lanjut apa tadarus mandiri. Mohon maaf, Pak. Untuk yang presentasi bisa langsung dimulai apa nunggu teman-teman, Pak? Nggih, sebentar nggih. Nggih, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wa syukrulillah, tsumma syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Ya, moga-moga tetap semangat. Ya, sudah memasuki hari ketujuh di bulan Ramadan. Semoga semua lancar dan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena apa siang ini kita nanti cukup sampai asar nggih. Kemudian setelah asar silakan dilanjut tadarus mandiri. Saya kira itu sebelumnya mari kita mulai pembelajaran ini dengan sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita kali ini adalah tentang ibadah puasa. Pada mahasiswa yang diberi tugas, silakan mempresentasikan makalahnya dan kemudian dilanjut tanya jawab. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Ye. Oh.
Dibuka Maaf, filenya apakah dulu. PPT-nya sudah terlihat? Belum. Itu harusnya Belum. dibuka PPT-nya dulu baru di share screen ya. Oh, ya baik, Pak. Share screen-nya ditutup dulu, buka ya, buka filenya dulu baru share screen. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil ya. Sudah lapar mungkin ya. Iya, Pak. Oke. Siap. Hmm, Lanjut. izin memperkenalkan diri, saya Desi Alvina. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami, ibadah, puasa, dan korelasinya dalam membentuk insan berkarakter. Di sini kami berkelompok. Di sini ada tiga orang, yaitu saya sendiri, Anggi Nurlita Wahyuningsih, dan Farah Alifia Hasnanti. Desi Alvina. Ini, Pak. Oh iya. Lanjut. Hakikat puasa atau saum. Hakikat saum atau puasa. Saum menurut bahasa yaitu alimsak, menahan diri. Adapun pengertian menurut syar'i yaitu menahan diri dengan niat dari seluruh yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan bertubuh mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun secara implisit dalam puasa terdapat dua nilai yang menjadi parameter antara sah atau rusaknya puasa seseorang. Satu, nilai formal. Yang berlaku dalam perspektif ini, puasa hanya tinjau dari segi menahan lapar, haus, dan birahi. Maka menurut nilai ini, seseorang telah dikatakan berpuasa apabila dia tidak makan, minum, dan melakukan hubungan seksual mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan terhadap umat muslim melalui sebuah hadisnya yang berbunyi, banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya rasa lapar dan haus saja. Dari hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hakikat atau esensi puasa tidak hanya menahan rasa lapar, haus, dan gairah birahi saja, melainkan dalam puasa terkandung berbagai aturan, makna, dan faedah yang mesti diikuti. Slide. Dua, Banteran. Belum maghrib belum. nilai fungsional yaitu Mbak Farah, jangan digoyang-goyang. Kecepatan Maaf, terus. sinyalnya tadi jelek. Ya, nomor 2 belum, Mbak. Iya, kelewatan. Sinyalnya atau perutnya? Dua-duanya, Pak. Sinyalnya, Pak, nggak bisa. Dua, nilai fungsional yaitu menjadi parameter sah atau rusaknya puasa seseorang ditinjau dari segi fungsinya. Adapun fungsinya yaitu menjadikan manusia bertakwa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, yang artinya
Kepada orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian menurut nilai ini puasa seseorang sah dan tidak rusak apabila orang tersebut mencapai kualitas ketakwaan terhadap Allah. Mengapa Allah mewajibkan puasa? Satu, karena puasa adalah perintah agama. Segala bentuk perintah agama wajib diterima dan dilaksanakan, termasuk diantaranya adalah puasa. Dua, karena puasa adalah rukun Islam. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Islam dibangun di atas 5 pondasi, yaitu syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. 3, karena dengan puasa kita bertakwa. Orang yang berpuasa menjauhi segala hal yang dapat membatalkan puasa karena taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Dengan ini terwujudlah takwa. 4, agar terhapus dosa dan mendapat banyak pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di Ramadan dengan penuh iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 5, agar mudah masuk surga dan terhindar dari neraka. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu yang disebut sebagai arayan yang hanya dimasuki oleh orang-orang berpuasa dan tidak ada satupun yang masuk kecuali mereka. Tatkala ada yang menyeru, manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka pun memasuki pintu tersebut dan tidak ada yang masuk dari pintu tersebut selain mereka. Hingga apabila mereka telah memasukinya, pintu tersebut akan ditutup dan tidak ada lagi yang akan memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya itu, orang yang gemar berpuasa akan terhindar dari azab neraka. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa satu hari fisabilillah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan puasa. Bertakwa kepada Allah sebagai firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. 2. Introspeksi diri. Fungsi dari introspeksi diri tak lain untuk mengingatkan kembali perbuatan kita di masa lampau dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. 3. Melatih untuk menahan diri. Jika tidak berpuasa, maka manusia dapat melakukan berbagai hal secara berlebihan, misalnya tentang makanan, minuman, ataupun berbuat sewenang-wenangnya. Dengan berpuasa, maka ia senantiasa dapat mengontrol segala perbuatannya yang berpotensi merugikan diri sendiri hingga orang lain. 3. Mendapatkan pintu surga sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Ramadan tiba, dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Selain mendapatkan pintu surga, seorang Muslim juga akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melebur dosa, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Menghindari perbuatan maksiat. Dengan berpuasa, maka ia senantiasa akan merasa dilindungi dan
semakin dilihat perilakunya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu seorang yang menjalankan puasa akan lebih fokus untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Fungsi puasa. 1. Fungsi konfirmatif adalah dengan berpuasa berarti seseorang menyatakan diri sebagai hamba yang tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Fungsi purifikatif bermakna bahwa puasa sebagai cara dan kesempatan untuk bagaimana umat mengembalikan diri sebagai orang yang bersih atau yang fitrah dengan meninggikan sifat-sifat yang tidak terpuji yang tentunya harus dihindari dalam beribadah. 3. Fungsi ilmunatif yaitu untuk memperbaiki sesuatu sebagaimana puasa mendorong kita untuk memenuhi target, untuk berpindah dari derajat ke derajat lain dalam hal karakter dan ketakwaan. 4. Fungsi preservatif yaitu sebagaimana puasa yang konteksnya adalah ibadah serta urusan antara manusia dan Tuhannya. Namun, juga mampu memberikan kebermanfaatan misalnya dalam segi kesehatan. 5. Fungsi transformatif di mana berpuasa seharusnya mendorong seseorang agar dapat bertransformasi menjadi umat yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Hikmah puasa. 1. Melatih diri melawan hawa nafsu. 2. Mengajarkan untuk hidup sederhana. 3. Menjaga kesehatan. 4. Melatih diri membiasakan istiqomah beribadah. 5. Memperoleh nikmat sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Makna spiritual puasa. Puasa tidak hanya merupakan sekedar kegiatan fisik berupa menahan lapar, haus, dorongan seksual, dan keinginan fisik lainnya. Puasa adalah suatu proses penyadaran kepada manusia agar dalam melihat hidup dan kehidupan tidak hanya dengan ukuran dan pandangan yang serba lahir, tetapi juga ada dimensi batin yang apabila diolah dengan sesungguh-sungguh akan memberikan rasa hidup yang lebih lengkap, memiliki berkah dan rasa kelimpahan rahmat ilahi. Puasa merupakan wahana pendidikan diri, pembentukan karakter, penguatan kemauan, peneguhan disiplin, dan penanaman nilai-nilai positif yang membebaskan seseorang dari sifat-sifat destruktif dirinya melalui pengendalian nafsu dan syahwat. Puasa adalah suatu perisai yang melindungi diri seperti perisai seseorang kamu yang melindungi dirinya dalam perang. Hadis riwayat An-Nasyai Ibnu Majah dan Ahmad. Pengaruh puasa dalam pembentukan insan berkarakter. Ibadah puasa pada Ramadan mempunyai orientasi pada pembentuk karakter diri seseorang menuju derajat mulia, yaitu takwa terhadap Allah, Tuhan semesta alam. Sehingga orang yang menjalankan puasa atas dasar iman dan keyakinan kepada Allah ditempatkan di tempat yang terbaik dan dimuliakan di sisinya. Sehingga hanya Allah yang dapat menilai kualitas ibadah puasa yang dilakukan seseorang. Apakah orang tersebut benar-benar bertakwa atau tidak. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas puasa seperti apa yang telah diwajibkan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Melalui ayat tersebut menjadikan setiap diri untuk menciptakan nilai takwa menjadi suatu kewajiban di bulan Ramadan ini. Setiap diri ini sangat dianjurkan untuk bisa melewati ujian ketakwaan diri, baik melalui ujian kesabaran, melatih diri untuk menahan hawa nafsu dari makan dan minum, menahan diri dari perkataan dan perbuatan sia-sia termasuk riya. Terima kasih presentasi hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut tanya jawab. Minimal 3 pertanyaan ya.
Izin bertanya, saya Ifta Isna ini bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Terima kasih. Berpuasa Izin tapi pertama. tidak Izin sholat bertanya. 5 waktu. Yang kedua, Izin bertanya kepada kelompok 3. Tadi kan disebutkan tentang fungsi puasa, yaitu ada fungsi konfirmatif, purifikatif, dan lain sebagainya. Itu contoh-contohnya yang seperti apa? Atau fungsi? Izin bertanya, saya Indah Nuratri, apakah saat berwudu atau berkumur atau menggosok gigi itu membatalkan puasa? Terima kasih. Saya Nisa Putri Damaranti, izin bertanya, apakah jika membicarakan orang lain atau dalam kurung gibah saat puasa itu membatalkan puasa? Dan hukum tersebut itu apa? Terima kasih. Izin berdiskusi dulu ya, Pak. silakan. Mbak, apakah masih boleh bertanya nggak? 3 aja, Mbak. Puasa ini, Mbak. Ya udah, Apa-apa, makasih. kenapa puasa? Scroll paling bawah ya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Indah dengan pertanyaan, apakah saat berwudu atau berkumur atau menggosok gigi membatalkan puasa? Jawabannya, seseorang yang sedang berpuasa diperbolehkan untuk melakukan wudu seperti biasa, termasuk berkumur dan istinsyak. Hal ini tidak akan membatalkan puasa asalkan tidak ada air yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau hidung. Bagaimana Mbak Indah? Baik, terima kasih Mbak Anggi. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa dengan pertanyaan, apa hukum bagi orang yang membicarakan orang lain atau gibah? Apakah hal tersebut membatalkan puasa? Jawabannya, gibah secara hukum tidak membatalkan puasa, namun dapat menghilangkan pahala puasa dan menambah dosa. Oleh karena itu, sebaiknya dihindari apalagi saat menjalankan ibadah puasa. Bagaimana Mbak Anissa? Iya Mbak Anggi, makasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ifta. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Jawabannya, puasanya tetap sah, tetapi dia tidak diterima pahalanya sebab sholat adalah kunci segala ibadah.
Selain itu, dia juga telah berbuat dosa besar karena meninggalkan sholat. Karena puasa tapi tidak sholat, ya sia-sia saja, kita tidak mendapat apa-apa, hanya menahan lapar dan haus saja. Bagaimanapun, dalam rukun Islam itu kan sholat ada di urutan kedua, sedangkan puasa ada di urutan keempat. Seperti itu Mbak Iftah, bagaimana? Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Silmi, sebutkan contoh dari masing-masing fungsi puasa tersebut. Yang pertama itu fungsi konfirmatif. Contohnya dengan berpuasa Ramadan ini. Kita mengkonfirmasi sebagai hamba Allah yang beriman dan tunduk pada perintah Allah. Karena kita seorang muslim, berarti kita diwajibkan dan diharuskan berpuasa. Kemudian fungsi purikatif, artinya itu membersihkan jiwa. Contohnya di puasa Ramadan ini merupakan sebuah kesempatan untuk membersihkan diri dari hal-hal dan kebiasaan buruk. Misalnya membersihkan diri dari hati yang kotor, seperti iri atau dengki, membenci seseorang, dan sebagainya. Lalu membersihkan diri dari pikiran yang kotor juga. Contohnya berburuk sangka kepada teman atau yang lain. Kemudian fungsi iluminatif, artinya memperbaiki sesuatu. Contohnya di puasa Ramadan ini mendorong kita untuk memenuhi target, berpindah dari derajat ke derajat lain dalam hal karakter dan ketakwaan. Misalnya, bulan lalu kita sholatnya masih bolong-bolong, ngajinya jarang. Nah, di bulan Ramadan ini kita diharapkan bisa memperbaiki, seperti sering tadarus, sholatnya diperbaiki dengan lebih khusyuk, atau lebih baik ditambah dengan sholat sunnah. Kemudian fungsi preservatif, artinya memberikan kebermanfaatan, khususnya dalam segi kesehatan. Contohnya, puasa menjaga keadaan tubuh kita. Seperti yang sering kita dengar, ada seorang dokter dan para ahli mengatakan bahwa berpuasa itu memberikan kesehatan. Dan terbukti banyak yang merasakan manfaat bagaimana mengatur makanan dengan baik. Kemudian yang terakhir, fungsi transformatif, artinya puasa mendorong seseorang agar dapat bertransformasi menjadi umat yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, contohnya ini sama seperti fungsi iluminatif ya. Seperti bulan lalu kita masih sholatnya bolong-bolong, ngajinya jarang. Nah, diharapkan di bulan Ramadan ini kita bertransformatif menjadi umat yang jauh lebih baik. Seperti sholatnya lebih khusyuk, ngajinya ditambah seperti itu. Bagaimana Mbak Silmi? Iya, Mbak Farah, terima kasih banyak penjelasannya. Sama-sama. Sudah semua ya? Sudah, Bapak. Anjir. Itu sudah ketemu belum ya? Yang di Edu, scroll paling bawah untuk kolom absensinya. Untuk, iya, mapel hari ini. Maaf Pak, belum bisa. Hah? D3 kebidanan kan? Soalnya nggak ada tulisan add new discussion topic. Oh, di tempat saya ada ya. Itu udah ada yang masuk? Sudah ada yang absensi ya? Oh, ini sebentar, salah. Puasa ya. Ibadah puasa. Itu kan sudah saya tulis kolom absensi. Diklik aja kolom absensinya. Bisa nggak? Absensinya di kolom absensi. Tetap nggak bisa Pak. Oh, bisa ya? Biasanya masuk loh. Coba sekarang. Di tempat saya muncul.
Add new discussion topic. Kolom absensi. Masih belum, Pak. Kenapa ya? Padahal di tempat saya bisa loh. Coba saya pura-pura absensi ya. Saya reply nih. Oh, ini saya sudah masuk. D3 kebidanan, AIK 2 kan? Oh, mohon maaf Pak, ini yang paling bawah sendiri ya Pak. Iya, yang puasa. Iya udah ketemu Pak. Yang discussion group kan ya? Iya. Scroll Oh nggak paling bisa bawah. ya Pak. Kolom absensi. Iya, sudah bisa. Permanlink apa gimana Pak? Nggak bisa Kenapa? Pak. Apa? Nggak bisa di reply Pak. Kok saya bisa ya? Nah, D3 kebidanan, semester genap, AIK 2. Ibadah dan akhlak. Ibadah puasa ya, ada tulisan 29 Maret, betul? Iya Pak. 29 Maret masuk ibadah kan? Itu saya sudah masuk loh, sudah bisa. Tapi kita nggak bisa masuk Pak. Kenapa itu ya? Sebelumnya padahal bisa display ya. request. Di refresh coba. Kalau ada daftar yang hadir kirim ke saya, nanti saya share di sini nggak apa-apa, di Edu. Saya yang upload ya. Baik Pak. Ini. Tetap Oke, nggak bisa kita mulai Pak. aja. Boleh ini via kolom chat enggak apa-apa. Ibadah puasa. Oke ya. Ada yang lagi nggak berpuasa ini? Ada Pak. Ada ya, ya. Oke. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pembahasan ya dari definisi dan hakikat puasa. Kenapa Allah mewajibkan puasa? Tujuan dan fungsi puasa, hikmah puasa, makna spiritual puasa, puasa dan pembentukan insan berkarakter. Ya. Definisi dan hakikat saya kira tadi sudah banyak disampaikan ya, bahwa secara bahasa itu menahan diri. Ada juga yang mengartikan pengendalian diri. Ya. Juga sudah secara istilah tadi sudah disampaikan, ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari gampangnya ya dari subuh sampai maghrib gitu ya. Hal-hal yang membatalkan puasa ya, ada dalam Quran surah Al-Baqarah 187, yaitu makan, minum, dan hubungan seksual. Tapi dalam hal ini adalah membatalkan dari sisi fikih ya. Kemudian muntah dengan sengaja, ya. Tidak sengaja berarti tidak batal. Keluar darah haid dan nifas, dan gila saat berpuasa. Ya. Mungkin saking laparnya jadi gila ya. Nah, kemudian ada hal-hal yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa, tapi tidak membatalkan puasa. Ya. Seperti dikatakan puasanya sia-sia, karena tidak mendapatkan hikmah dari puasa. Tadi juga sudah disampaikan ya, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat ya, seperti berkata kotor, marah, ya walaupun tidak membatalkan puasa, namun mengurangi nilai puasa. Hakikat puasa menurut Imam Al-Ghazali ada 4. Yang pertama yaitu tazkiyah an-nafs, yaitu untuk
pensucian diri. Nah, ini dalam aspek jasmani ya. Kemudian tazkiyah qalb, pensucian hati, qalbun kita ya, dari penyakit rohani ya yang kotor ya ada dalam hati kita ya. Kemudian juga tazkiyah an-niat juga sebagai pensucian niat dan tazkiyah al-amal yaitu pensucian amal perbuatan kita. Kenapa Allah mewajibkan puasa? Pertama tentu ada sumber primernya yaitu Al-Quran di Quran Surah Al-Baqarah 183 dan juga ada di Al-Hadis tentang Arkanul Islam. Bunyal Islam ala khamsin ya, syahadatin an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Dan juga sholat, puasa, zakat dan haji. Tujuan dan fungsi puasa melatih hidup disiplin dan bersatu. Ini disiplin tergambarkan bagaimana kita disiplinnya dari subuh ketika sahur dan sampai berbuka yaitu iftar sampai maghrib. Bersatu kadang ini menyatukan kita dalam keluarga atau bahkan dalam bermasyarakat dengan tradisi sahur bersama atau buka bersama. Cintai keadilan dan persamaan. Dengan puasa kita akan merasakan keadilan. Mungkin kita yang berkecukupan selama ini kurang merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang kekurangan harus menahan lapar karena ya, mungkin tidak bisa makan 3 kali sehari ya. Kemudian menumbuhkan perasaan sayang dan moral yang baik ya. Tentu memang jika dengan niat yang baik dan dilakukan juga dengan cara yang baik. Dari sisi kesehatan, ya, saya kira mahasiswa lebih paham ya. Membersihkan usus-usus, memperbaiki lambung, membersihkan badan dari sisa makanan dan kotoran. Ya, ini tadi tazkiyatun nafs ya. Dan meringankan tubuh dari himpitan kegemukan berat badan karena lemak. Hikmah puasa secara umum ada 2 ya, aspek rohani dan aspek jasmani. Aspek rohani tentu sebagai spiritual exercise, pelatihan rohani kita. Melatih kita untuk jujur kepada Allah. Kenapa puasa melatih kejujuran? Karena hanya kita dan Allah yang paling tahu apakah kita puasa atau tidak. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain yang terlihat secara lahiriah. Sholat terlihat secara lahiriah. Zakat terlihat secara lahiriah. Apalagi haji ya, sebagai ibadah publik sangat terlihat. Tapi puasa tidak bisa terlihat secara lahiriah. Apakah kita puasa atau tidak. Walaupun ketone lemes, belum tentu berpuasa. Walaupun ketone seger, bisa jadi dia puasa. Ya. Selain mengendalikan hawa nafsu, juga untuk melatih budaya sosial dan sarana taqarrub ilallah. Tentu kita dengan berpuasa sangat merasakan kehadiran Allah. Ya. Kita jadi semakin hati-hati dalam berniat, berucap, dan berbuat. Aspek jasmani ya jelas ya, insya Allah puasa dilakukan dengan benar akan menyehatkan jasmani kita. Hikmah kesehatan ibadah puasa. Ini versinya Pak Agus Taufikur Rahman ya, dokter spesialis saraf. Pertama yaitu memberikan kesempatan organ lambung beristirahat. Ya, mungkin selama 11 bulan tidak istirahat, paling tidak dalam setahun sekali ada jeda untuk istirahat. Kemudian dapat menghindarkan diri dari sakit mah, terhindar dari kegemukan, meningkatkan kekebalan tubuh, dan hipertensi kita lebih terkontrol. Makna spiritual puasa yang pertama yaitu membiasakan orang untuk bersabar. Bersabar, ya, terutama menunggu maghrib, ya. Hati bersabar. Ada saatnya kita memetik. Karena dalam duka itu akan hadir kegembiraan.
Tapi untuk mencapai kegembiraan tersebut harus bersabar dan menguatkannya. Kemudian mengajarkan pengendalian diri dan menumbuhkan karakter ketakwaan. Karakter ketakwaan tumbuh karena ujian kejujuran kita kepada Allah saat puasa. Walaupun tidak ada orang lain yang melihat kita, misalnya minum sembunyi-sembunyi atau makan sembunyi-sembunyi, tapi kita tetap mempertahankan puasa kita ya, karena kita yakin bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Nah, ini terakhir ya, Ramadan sebagai spiritual exercise. Ramadan sebagai apa? Pelatihan rohani. Kenapa Ramadan disebut sebagai pelatihan rohani? Selain tadi, karena ada pelatihan nilai-nilai kejujuran, sesungguhnya dalam Ramadan itu ada 3 tahapan ya, ada 3 step. Di mana yang pertama Ramadannya orang awam ya, mungkin dia berpuasa lebih banyak berpikir atau berkutat tentang jasmaninya ya. Dia bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih dari subuh sampai maghrib, hanya itu yang dicapai. Tapi pada jenjang kedua, setelah jenjang jasmani itu ada namanya jenjang nafsani, ya, di mana kita bukan lagi hanya pada jenjang tersebut, tapi sudah pada melakukan pengendalian diri ya, dari hal-hal yang dapat merusak puasa kita, ya. Seperti perkataan yang sia-sia, tidak bermanfaat, seperti Nabi bersabda kan, falyakul khairon aw liyasmut. Ya, jika kita tidak bisa berkata baik, lebih baik kita diam. Itu kita akan selamat. Nah, kemudian jenjang yang terakhir ya, dari jenjang jasmani menuju jenjang nafsani, pada jenjang tertinggi adalah jenjang rohani, pengalaman spiritual. Speakernya ada yang bocor. Oke, saya matikan dulu. Nah, pada jenjang rohani ini ada pengalaman rohani atau pengalaman spiritual yang berbeda di antara kita saat menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan. Ini tergambar ya, dalam sebuah peristiwa, sebuah hadis. Ya. Ketika itu sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, apakah Lailatul Qadar itu? Mereka bertanya kepada Rasul. Ini kita masuk ke jenjang rohani ya, jenjang tertinggi ketika kita berhasil menjalankan puasa. Kemudian Rasul bersabda bahwa nanti malam kalian akan melihat atau menyaksikan hujan yang lebat. Dan kita saat sholat akan basah kuyup oleh hujan tersebut. Dan ternyata terbukti. Malam itu Nabi beserta sahabat yang sedang sholat, karena masjidnya masih terbuat dari atapnya dari pelepah kurma, kemudian alasnya masih tanah, maka mereka menjadi basah kuyup dan berlumpur tanah, berlumpur lumpur ya tanah, kotor dengan tanah. Kemudian keesokan harinya para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, apa arti itu semua? Kenapa Nabi menjelaskan Lailatul Qadar itu dengan sebuah peristiwa? Kemudian Nabi menjelaskan bahwa peristiwa tadi malam saat kita sholat, kemudian hujan, kita basah kuyup, berlumpur tanah, lumpur, itu mengingatkan kita akan
asal sejati kita, yaitu dari tanah ya, dari tanah liat. Jadi pengalaman spiritual ketika berpuasa ini mengajarkan kita agar kembali merenungi hakikat asal diri kita, yaitu melalui Lailatul Qadar, yaitu yang disebut malam 1000 bulan, di mana di situ ada kebaikan yang khairu min alfi syahrin, kebaikan yang kebaikannya 1000 kali lipat daripada kebaikan di hari-hari biasa, yaitu sebuah gambaran metamorfosis dari Nabi, bahwa ketika kita berpuasa, lalu kita sebagai alumni Ramadan memahami, menginsafi betul bahwa asal-usul kita yang sebenarnya. Sehingga ketika kita tahu bahwa asal kita hanya dari tanah, dari air, maka tidak akan ada sifat kesombongan dari diri kita sebagai manusia. Sebenarnya banyak ya, banyak pengalaman ritual dari ibadah puasa yang tentunya antara satu dengan orang lain berbeda ya. Tergantung bagaimana orang tersebut benar-benar mengisi Ramadan ini ya dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita berkaca pada diri kita, sudah berapa kali sih kita berpuasa Ramadan? Setiap tahun kita puasa Ramadan. Lalu apa hasil yang kita peroleh dari setiap tahun melaksanakan puasa Ramadan? Apakah kita semakin bertakwa atau justru tidak? Kalau kita tidak semakin taat kepada Allah, tentu hikmah puasa tidak kita dapatkan. Kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban ya, sekedar melaksanakan rukun Islam, tapi tidak mendapatkan hakikat dari puasa itu sendiri. Karena Ramadan jika kita jalani dengan sebaik-baiknya, tentu akan melahirkan pribadi yang muttaqi atau pribadi yang muttaqin, insan yang bertakwa ya. Saya kira itu nih untuk hari ini. Belum diresum ini absensinya, atau sudah bisa ngisi di Edu? Siapa nih? Mbak Silmi Ardiatun Madani. Lahirnya di Madinah ya, Madani. Belum Pak, belum bisa. Ya sudah, kirim ke saya ya, itunya, nama-namanya. Baik, Pak. Saya kira itu. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Dan ya, mari kita bersiap-siap ya menjalankan sholat asar. Insyaallah dalam nggak sampai 5 menit lagi masuk asar. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.